Internet penuh sesak. Setiap hari jutaan website bersaing untuk mendapatkan perhatian, lalu lintas, dan visibilitas. Dalam persaingan digital ini, mesin pencari seperti Google berperan sebagai penjaga gerbang. Mereka memutuskan siapa yang akan dilihat dan siapa yang tetap terkubur di bawah halaman hasil pencarian. Disinilah SEO, Search Engine Optimization, berperan. Bagi pemilik website, pertanyaannya bukan hanya apa itu SEO, tetapi lebih kepada, haruskah saya belajar SEO? Jawabannya, meskipun tidak selalu hitam dan putih, cenderung ke arah ya. Kita tidak perlu menjadi spesialis SEO penuh waktu. Namun, mempelajari SEO saat ini sama pentingnya bagi pemilik website seperti memahami manajemen keuangan dasar bagi pemilik usaha kecil. Itu ibaratnya adalah bagian dari kotak peralatan, memahami pentingnya SEO. SEO adalah proses mengoptimalkan website kita sehingga muncul lebih tinggi dalam hasil mesin pencari untuk kata kunci yang relevan. Ini tentang memahami apa yang dicari konsumen kita secara online, lalu memastikan konten dan struktur website kita memenuhi harapan tersebut. Bayangkan membuka toko di gang tersembunyi tanpa papan dan peta. Seperti itulah menjalankan website tanpa SEO. SEO menghadirkan visibilitas. SEO memastikan bahwa kerja keras kita dalam mendesain, menulis, dan memelihara website tidak luput dari perhatian. SEO bukan sekadar teknis. Banyak orang mengaitkan SEO dengan kode yang rumit atau penyesuaian website di balik layar. Namun, SEO modern lebih banyak membahas tentang strategi konten, pengalaman pengguna, dan intensi konsumen daripada tentang HTML dan peta situs. Memahami cara membuat konten yang menarik bagi pengguna dan mesin pencari adalah keterampilan yang harus dimiliki oleh setiap pemilik website, terutama pembuat konten, blogger, pemilik bisnis, atau pengusaha. Mulai dari menulis judul dan deskripsi meta yang menarik, hingga menyusun posting blog yang menjawab pertanyaan konsumen, SEO berhubungan langsung dengan strategi pencitraan merek dan komunikasi kita. Efektivitas biaya dalam jangka panjang. Mempekerjakan pakar atau agensi SEO bisa mahal, terutama bagi pemilik usaha kecil atau perusahaan rintisan dengan anggaran terbatas. Meskipun bantuan profesional dapat bermanfaat dan terkadang diperlukan untuk kebutuhan tingkat lanjut, mengetahui dasar-dasar SEO memungkinkan pemilik website untuk menangani sendiri hal-hal yang mudah dilakukan. Tugas-tugas seperti mengoptimalkan gambar, meningkatkan kecepatan pemuatan halaman, memilih kata kunci yang relevan, atau menyiapkan struktur tautan internal adalah hal-hal yang dapat dilakukan oleh pemilik website yang cukup terinformasi. Dan setiap peningkatan akan membantu SEO secara kumulatif, menghindari kesalahan yang merugikan. Kesalahan dalam SEO bisa sangat merugikan. Website yang tidak terstruktur dengan baik, konten duplikat, atau penggunaan kata kunci yang berlebihan, yang dikenal sebagai keyword stuffing, tidak hanya dapat merusak peringkat website kita, tetapi bahkan dapat mengakibatkan penalti dari mesin pencari. Sanksi ini dapat membuat website kita hampir tidak terlihat. Dengan mempelajari dasar-dasar SEO, kita akan mengurangi risiko kerusakan visibilitas website kita secara tidak sengaja. Yang lebih penting, kita akan lebih siap untuk mengenali saran yang buruk atau praktik lama yang mungkin masih beredar di internet atau diusulkan oleh pakar yang kurang informasi. Dunia SEO selalu berkembang. Mesin pencari terus memperbarui algoritma mereka. Apa yang berhasil beberapa tahun lalu, seperti memuat halaman dengan kata kunci atau menggunakan domain yang sama persis, kini mungkin dianggap sebagai spam atau manipulatif. Dengan mengikuti tren-tren SEO, pemilik website dapat menyesuaikan strategi yang tepat dan tetap kompetitif. Meskipun mungkin terdengar sulit, mengikuti berarti menguasai setiap detail. Bahkan membaca beberapa blog terpercaya atau menonton tutorial video terbaru secara teratur dapat membuat kita cukup terinformasi untuk membuat keputusan yang tepat. Membangun pola pikir bisnis yang lebih kuat. Mempelajari SEO juga akan menumbuhkan pola pikir pemasaran digital yang lebih luas. Saat kita menjelajahi kata kunci, maksud pencarian, dan persaingan, kita akan mulai berpikir dari sudut pandang konsumen kita. Apa yang mereka cari? Masalah apa yang perlu mereka selesaikan? Bagaimana website kita dapat melayani mereka dengan lebih baik? Pergeseran perspektif ini tidak hanya dapat meningkatkan SEO website kita,
tetapi juga seluruh strategi merek kita yang mengarah ke konten yang lebih baik, pengalaman pengguna yang lebih baik, dan pada akhirnya rasio konversi yang lebih baik. Jadi, haruskah pemilik website mempelajari SEO? Dalam kebanyakan kasus, tentu saja boleh. Meskipun menyewa profesional untuk kebutuhan tertentu dapat bermanfaat, memiliki pengetahuan praktis tentang SEO akan memberi kita kendali, menghemat uang, melindungi website kita dari kesalahan, dan meningkatkan peluang keberhasilan jangka panjang.